Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal di dalam fisika dasar ya. Oke teman-teman, kita masuk bab baru yaitu tentang fluida ya. Eh, Tema kali ini kita akan bahas tentang densitas atau massa jenis dan tekanan. Oke, ini adalah sebuah materi pengantar nanti untuk memasuki materi yang lebih dalam tentang tentang fluida ya. Oke, sebelum kita masuk ke densitas atau tekanan, kita tentukan dulu definisi fluida itu apa sih teman-teman. Oke, mungkin fluida ya teman-teman, yang pada pemahamannya mungkin ya, pemahamannya secara umum mungkin fluida itu adalah air ya, atau cairan, zat cair, mungkin seperti itu ya. Nah, fluida itu merupakan kebalikan sifatnya dari zat padat teman-teman ya. Jadi fluida itu kebalikan dari zat padat, ya. Nah, jadi zat padat itu dia susunan atom-atomnya tetap ya, dan dia itu tegar itu dia mampu menahan ya tegangan geser shear. Jadi ini kalau zat padat ini susunan atomnya itu teratur, dan tersusun gitu ya, teratur. Nah, biasanya tersusunnya secara tegar teman-teman ya, dan dia mampu menahan sebuah tegangan geser ya, dapat menahan tegangan geser atau shear ya, tegangan geser. Nah, berarti kalau fluida itu kebalikannya teman-teman. Berarti fluida itu adalah susunannya tidak teratur teman-teman, dan dia itu tidak tegar, berarti dia itu dapat mengalir. Nah, ini ide kuncinya teman-teman, dia dapat mengalir teman-teman. Nah, kemudian si fluida ini dia tidak dapat menahan tegangan geser. Nah, sehingga menyebabkanlah dia mengalir ya. Jadi tidak dapat menahan tegangan geser ya. Tidak dapat menahan tegangan geser yang tegak lurus terhadap permukaan kontaknya ya. Menahan tegangan geser yang tegak lurus ya. Tegangan geser. Itulah ya. Nah, kemudian sifatnya fluida itu dia selalu memenuhi ruangan, atau dia bisa mengikuti tempat dia berada wadahnya ya. Nah, berarti selain zat padat, fluida itu terdiri dari apa teman-teman? Zat cair dan gas teman-teman ya. Cair dan gas. Karena kesamaan sifat yang inilah yang dikelompokkan bahwa fluida itu terdiri dari zat cair dan gas. Nah, itulah pengantar sedikit ya tentang fluida itu apa. Jadi fluida itu cair dan gas, saya tambahkan ya. Nah sekarang masuk ke materi baru, densitas teman-teman. Densitas itu istilah lainnya adalah massa jenis ya, massa jenis. Massa jenis. Nah, jadi kalau untuk zat padat ya, misal kita ingin menentukan hukum Newton. Nah, menentukan hukum Newton itu biasanya butuh besaran-besaran yang cukup nanti mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam hukum Newton. Biasanya kalau untuk zat padat gitu ya, zat padat biasanya itu memerlukan sebuah komponen massa dan F ya, gaya. Nah, tapi untuk fluida kita lebih luas pencakupannya, yaitu sebuah besaran yang namanya densitas atau rho ya, densitas. Kemudian bukan gaya tapi sebuah tekanan ya. Nah, itu. Jadi kita definisikan dulu yang namanya densitas ya. Nah, densitas rho. Nah, rho itu adalah sebuah perbandingan ya dari elemen massa per elemen volume.
di suatu titik misalnya. Jadi kita ambil sebuah titik gitu ya, sebuah lempengan, sebuah titik gitu yang mempunyai massa dm gitu ya. Jadi ini massanya dm gitu ya, sebagian kecil delta m, sebagian kecil, kemudian volumenya juga dia sebagian delta v. Nah, jika kita mengacu ke keseluruhan ya, massanya dan volumenya lebih luas, diperluas gitu besarannya, sehingga nilai-nilai ini adalah konstan untuk semuanya. Oke, jadi karena untuk diperluas dia akan menjadi sebuah massa yang utuh atau massa total. Jadi densitasnya atau massa jenisnya adalah massa per volume. Ini untuk homogen ya teman-teman. Jadi nilai-nilai lempengan di semua titik itu adalah sama, homogen. Jadi di sininya kerapatannya atau kerapatannya itu adalah sama, sejenis di tiap titik ya. Nah, kita juga pernah mendengar bahwa yang namanya densitas itu, atau gini, kita pernah mendengar bahwa besi itu lebih berat daripada kayu. Apakah seperti itu? Densitas itu besi lebih berat daripada besi lebih berat daripada kayu. Apakah pernyataan ini benar? Nah, ternyata tidak sepenuhnya benar, karena kayu yang lebih besar, teman-teman ya, kayu yang sangat besar itu kalau dibandingkan dengan besi yang kecil itu kan pasti lebih berat kayu, teman-teman ya. Jadi densitas itu bukan menyatakan lebih berat massa jenis itu, tapi menyatakan lebih padat gitu ya. Jadi densitas ini menyatakan bahwa kepadatan gitu ya, kepadatan. Nah, kepadatan atau lebih padat gitu ya, lebih padat. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa besi lebih padat daripada kayu. Itu jawaban yang benar, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke tekanan. Oke, nah tekanan itu sebuah besaran skalar, teman-teman ya. Tekanan besaran skalar yang merupakan perbandingan dari magnitude atau besarnya gaya ya, besarnya ya, dibagi luas penampangnya yang ditekannya atau yang didorong sama gayanya tegak lurus. Nah, biasanya penulisannya nggak ditulis F magnitude mutlak, tapi biasa aja. Cuman ini menyatakan bahwa F di sini adalah besarnya, teman-teman ya. Nah, berarti tekanan itu berbanding lurus dengan gaya ya, berbanding terbalik dengan luas area yang ditekannya ya. Oke. Nah, dalam sebuah fluida ya, jika kita ingin mengetahui sebuah tekanan, oke, kita masukkan aja sensor tekanannya. Misalkan kita buat sebuah sensor tekanan yang ini adalah luasnya delta A atau A, oke. Nah, nanti kita sambungkan dengan si pegas. Nah, sehingga nanti si tekanan dari fluida ini akan menekan pegas. Nah, pegasnya udah dikalibrasi. Nah, sehingga di sini gaya pegas kan udah ketahuan, min kx, min k delta x gitu kan, gaya pegas. Nah, nanti gaya pegasnya akan sama dengan gaya si fluidanya, sehingga F fluidanya dapat diketahui. Nah, sehingga tekanan di sini ya, tekanan di suatu titik itu dapat diketahui ya. Fp-nya adalah sebesar F ya, F per A. Oke, dengan F-nya tadi dari kalibrasi F pegas ya, udah diketahui, atau F pegas ya dibagi A, atau K delta X dibagi A. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian satuannya. Nah, sekarang satuan densitas. Satuannya M itu massa, kilogram berarti ya, per volume meter kubik. Seperti itu. Nah, untuk tekanan tekanan itu satuannya adalah Newton per meter kuadrat sesuai dengan definisi F per A, atau ada istilah lain itu Pascal, teman-teman ya. Atau ada istilah lain lagi, satuannya biasa dalam ATM, 1 atmosfer itu 1,01 10 pangkat 5 Pascal, atau 1,01 kali 1/5 Newton per meter kuadrat, itu juga boleh ya. Nanti juga ada satuan yang lain, Torr gitu ya, apalagi mm
komentar HG dan sebagainya. Mungkin itu saja pengantar untuk menjelaskan materi-materi yang lebih jauh di dalam fluida ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat juga, sharing transfer ilmu yang lebih dalam lagi tentang fisika dasar. Sampai jumpa, salam berfisika.com. Dadah.